Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin, dalam acara Sapaan Gembala GKI hari ini. Saya sekarang melayani di GKI Kebonjati, gereja di mana dulu saya sekolah minggu juga di GKI Kebonjati. Dan sekarang saya kembali sebagai pendeta sekarang melayani di GKI Kebonjati, saudara-saudara. Tema dari Sapaan Gembala pada hari ini adalah mendekatkan diri dalam membangun gereja Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, tantangan dari persekutuan gereja adalah apakah setiap orang mau untuk mendekatkan diri seorang dengan yang lainnya menjadi sebuah gerakan untuk membangun persekutuan dan kesatuan gereja itu sendiri. Apalagi kalau gereja itu memiliki budaya klan, budaya organisasi klan yang cenderung memiliki ikatan kebersamaan layaknya keluarga besar. Mereka mungkin memiliki kepentingan atau visi yang sama, komitmen yang sama, dan menjunjung tinggi kebiasaan kerja atau pelayanan yang baik. Tentu ada dinamika dan konflik yang dapat mengancam perpecahan atau pemisahan dari kelompok itu, karena adanya berbagai perbedaan yang ada dalam gereja. Tetapi visi yang telah disepakati bersama, komitmen, kebiasaan kerja yang baik, merupakan daya dukung untuk memelihara, membangun kesatuan dan persatuan gereja itu. Rasul Paulus menasehati jemaat Efesus demikian, agar gereja sebagai satu tubuh Kristus, kelompok yang jauh dan kelompok yang dekat dipersatukan dalam Tuhan. Yesus sebagai kepala gerejanya. Kristuslah yang mempersatukan mereka. Mereka yang merasa jauh dan mereka yang merasa dekat, toh sama-sama beriman pada Yesus. Mereka sama-sama memiliki nilai iman dalam kasih Kristus. Mereka sama-sama percaya adanya damai, sama-sama percaya bahwa ada pengampunan dalam Kristus. Saudara, inilah yang mampu memperuntuhkan tembok-tembok memisah seperti prasangka, salah paham, dan berbagai kelemahan lain. Karena itu marilah kita memiliki kasih Kristus yang membuat kita terbuka dan mampu mempercayai sesama sebagai bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus, yaitu gereja. Saudara, berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, saat ini gereja harus mampu dengan terpaksa, mungkin terpaksa, merubah pelayanannya secara mendasar. Tidak aneh, saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa melayani dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata, on-site dan online. Ataupun pada saat yang bersamaan bisa dikatakan adanya pelayanan yang sifatnya hibrid. Kadang-kadang online, tiba-tiba bisa ada on-site. Dan di dalam kegiatan yang bersifat online, kita juga bisa menemukan adanya beberapa orang yang tidak kita kenal, tetapi mereka dengan sukacita, mereka merasa gembira, mereka merasa terberkati hadir di dalam acara pelayanan kita. Dan karena itu kita perlu memiliki keterbukaan untuk bisa menerima mereka sebagai bagian dari kesatuan persekutuan kita. Baik mereka yang jauh, yang berada di luar negeri, di luar kota, berbeda tempat tinggal dengan kita, di dalam dunia maya, mereka dipersatukan di dalam acara pelayanan gerejawi kita. Saudara-saudara, apa yang bisa menjembatani mereka yang jauh
dan mereka yang dekat, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua ingin sama-sama mengasihi Tuhan. Dan sebagai persekutuan gereja, kasih itulah yang mengikat dan mempersatukan kita semua. Baik dalam acara onsite maupun dalam acara online. Kita bisa saling menerima satu dengan yang lain karena kita adalah gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.